kereta dan itu di satu tas itu dibakar semua, dibakar. Bahkan ya saya sudah lupakan semua dan saya memang sudah tidak mau ingin seperti begitu. Nah begini Pak, kalau seandainya orang tuanya itu melakukan hal-hal yang ya dengan tanda kutip lah melakukan dosa seperti perzinahan, perselingkuhan, apakah anak-anak itu menerima dosa dari orang tuanya? Ya. Jadi gini, pertanyaan itu makanya masing-masing kita mempertanggungjawabkan. Jadi tidak ada kita ditanggung oleh orang lain dosanya. Dan bahasa Alkitab tidak ada seperti itu. Dan itu sangat kejam sekali kalau bahasa Alkitab Yesus katakan anak-anak akan menanggung dosa orang tuanya. Iya. Atau sebaliknya, ketika ada orang-orang muda, remaja, ketika suatu waktu mereka akan dikatakan mereka akan dibebaskan dari dosa mereka, ada dibuat satu acara. Yang penting ketika orang itu sudah tahu yang mana yang benar, membedakan yang jahat dan benar, itu dia sudah menanggung dosanya. Jadi tidak ada kita katakan kita tidak dibayangi oleh sistem yang seperti Ibu Nova katakan tadi. Saya juga nggak tahu. Mungkin nenek moyang saya juga dari orang tua seperti Pak Side tadi memiliki seperti itu. Tapi kita tidak tahu itu. Dan kita mau tidak cari tahu. Ya. Yang penting tadi saya sudah berada dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi jangan kita dibayangi dengan dosa dengan nenek moyang kita ataupun orang tua atau siapapun. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan melihat dosa orang itu ditanggung, dan orang juga Tuhan juga tidak mau bahwa manusia itu menang. Contoh, ada orang katakan seperti ini, kalau kepala keluarga suami setia dan benar di hadapan Tuhan, maka dia akan membawa istri dan anak-anaknya masuk surga. Tidak juga. Ke surga itu tidak mungkin. Masing-masing. Cuma saling mengingatkan aja supaya. Makanya setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi itu Ibu Nova. Jadi jangan kita terganggu dengan yang lalu, akhirnya kita mengikuti satu ritual. Sia-sia. Jadi sia-sia beragama itu. Ya, ritual kita. Seakan-akan kita sia-sia karena dikirain 4 turunan. Iya. 3 turunan. Berarti saya keturunan ketiga. Berarti nggak ada dong gunanya saya berbuat baik. Karena udah kutuk. Itu takdir seperti berarti. itu. Karena kita sama Tuhan itu masing-masing buat diri. Bagaimana perbuatanmu ya kamu sendiri. Sama kayak anak. Bisa saja mungkin anak sama orang tua terpisah. Anak mungkin atau orang tua di surga, anak ini karena tidak menuruti. Ya kan sudah diajar tapi dia istilahnya membawa dirinya ke dalam maut. Ya. Istilahnya ya urusannya sama Tuhan. Tapi kita udah berusaha mendoakan, mengapain, tapi dia bawa ke lembah hitam. Ya Tuhan yang menentukan nanti bagaimana hidupnya nanti suatu saat. Jadi tidak ada anak membawa ini atau anak ibu membawa orang tua dosanya atau suami. Karena ketempatan kan sekarang dalam rumah tangga. Suami, istri kan di mana-mana istri harus ikut suami. Apalagi kalau berlainan agama kan. Kan biasanya suami, istri-istri itu ikut suami. Saya bilang itu kalau dalam duniawi, dalam rumah tangga. Tapi kalau hal untuk Tuhan tidak ada cerita istri ngikut suami. Jadi kalau kau ke neraka, ikutan aku ke neraka. Kan gitu istilahnya. Ya kalau itu bawa diri masing-masing. Kalau misalnya aku pertahankan agama begini, kalau enggak sudah bawa diri masing-masing. Ya, contohnya seperti itu. Jadi tidak ada membonceng-boncengan. Bawa diri masing-masing ke surga dengan tingkah laku perbuatan. Baik, coba baca 1 Petrus 2:9.